Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi yang tersisa, keutamaan dan juga keistimewaan bulan Ramadan, di mana telah sempat kita singgung bahwa dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qadr ayat yang pertama sampai yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu surat yang menjelaskan tentang sebuah malam. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau ada perayaan nuzulul Qur'an yang tidak tahu kapan itu, maka ini tidak pas. Karena Al-Quran ini justru pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Apa gerangan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Yang Al-Qur'an itu adalah sebagai sebuah pedoman dan petunjuk untuk umat manusia dan juga untuk umat jin bahkan. Kenapa kitab yang begitu utama ini yang berisi firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar? Maka Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, malam saja bukan sehari semalam. Tapi malamnya saja min tulu'i syamsi ila tulu'il fajri. Sejak terbenamnya matahari sampai kepada terbitnya fajar. Itu satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah. Tanazzal dan tanzil. Dari wajah tafa'al yang menunjukkan al-kafrah. Jadi pada malam tersebut kata Allah, tanazzalul malaikat turun-temurun. Banyak malaikat yang turun. Waruh, dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam juga turun pada malam Lailatul Qadar.
salamun hiya hatta matla'il badr. Dan ini terjadi para malaikat yang turun ke bumi itu pada malam Lailatul Qadar itu terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malam yang dipenuhi oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis yang lain oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jumlah para malaikat yang turun pada malam tersebut ada di masam seperti jumlah kerikil yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa menghitung. Nah, dan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salamun hiya, malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan kesejahteraan, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Al-Hafidz Al-Qurtubi menjelaskan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang surat Al-Qadar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana fadlaha wa 'azzamaha wa fadilatuz zamani innama takunu bi kathrati ma yaqa'u fihi minal fadail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat ini tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar ini. Dan keutamaan sebuah waktu, sebuah masa itu terjadi dikarenakan banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada malam tersebut. Kenapa sebuah waktu atau sebuah zaman atau sebuah masa itu menjadi utama? Karena pada zaman tersebut banyak terjadi kebaikan-kebaikan dan banyak kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa fi tilkal lailati yuqassamul khairul katsiru alladzi la yujad mithluhu fi alfi syahrin. Maka kata beliau, pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi-bagi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang tidak pernah terjadi selama 1000 bulan. Jadi di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi-bagi kebaikan secara gratis. Yang mana hal itu tidak akan pernah ada dan terjadi selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Tetapi ternyata hal itu Allah berikan hanya dalam satu malam. Yang jadi pertanyaan, kamu mau tidak mengambil kebaikan-kebaikan yang dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kamu ingin jadi penonton saja? Karena ada caranya. Biar kamu dapat, ada caranya dan tidak susah. Atau ternyata kamu hanya ingin santai-santai, nonton dari jauh, dengar dari jauh, atau bahkan selimutan, pura-pura tidur, padahal manusia berbondong-bondong meraih kebaikan-kebaikan itu. Wa qala katsirun minal mufassirin ay al-'amalu fiha khairun minal 'amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Maksud daripada pada malam itu atau satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Yaitu sebuah amal ibadah, sebuah ketaatan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya di sisi Allah lebih baik
daripada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba selama 1000 atau selama 1000 bulan. Nah, jadi kalau kamu bersujud kepada Allah secara terus menerus tanpa putus selama 1000 bulan, itu masih belum bisa menyaingi sujudmu pada malam Lailatul Qadar. Kamu membaca satu ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih utama daripada bacaan Al-Quran yang kamu lakukan selama 1000 bulan, yang mana pada 1000 bulan tersebut tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi itu maksudnya al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadri. Sebuah amalan yang kamu lakukan pada malam Lailatul Qadar itu ya lebih baik daripada amalan yang kamu lakukan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Nah, wa qala Abu Aliyah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin la takunu fihi Lailatul Qadri. Ya, maksudnya satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada 1000 bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menjelaskan, yukhbiru ta'ala annahu anzala al-Qur'ana Lailatul Qadri wa hiya Lailatul Mubarakatu allati qala Allah 'azza wa jalla Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan berkah, penuh dengan barakah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan, sebuah bulan yang di bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an. Ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar memang ada pada bulan Ramadan. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, Ibnu Abbas menjelaskan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya, thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sejarah turunnya Al-Qur'an. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara lengkap sekaligus dari sisi Allah ya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya di langit dunia. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, summa nazala mufassala. Kemudian Al-Qur'an itu turun secara bertahap, berangsur-angsur, bihasabil waqa'i', sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ayat turun, kadang 2 ayat turun, kadang 1 surat turun, sesuai dengan keadaannya. Maka Al-Quran itu turun biasanya punya asbabun nuzul. Sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan? Kan ada sebuah kejadian yang memang menuntut sebuah bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Al-Quran itu turun sebagai sebuah solusi atas kejadian-kejadian tersebut. Dan memang itu sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan agar supaya Al-Quran ini lebih menancap di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini siapa? Putranya siapa? Tolong diajak.
ayatnya coba. Jadi barakallahu fikum, ini penjelasan dari Ibnu Abbas setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus Al-Qur'an ya dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah yang berada di langit dunia, kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril secara apa? Berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi ya ketika itu. Nah. Baik. Orang tuanya diajak saja, diajak pulang saja kalau Baik, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan berikutnya, Tsumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni lailatul qadri allati ikhtassaha bil inzali aw bi inzalil qur'anil 'azim fiha faqala wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam rangka mengagungkan ya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan padanya dengan menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini adalah sebuah uslub ataupun sebuah cara ataupun sebuah metode yang menunjukkan pengagungan dari Allah terhadap malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan An-Nasa'i dan Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Nah, yang sudah kita nukilkan. Kemudian pada akhir dari hadis tersebut Nabi mengatakan wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka barang siapa yang diharamkan dari malam itu, dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya, Al-Allamah Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih beliau menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam lailatun khairun min alfi syahr ay al-amalu fiha afdalu min al-amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Bahwasanya sebuah amalan yang dilakukan pada bulan ataupun pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, ya. Man hurimaha bi takhfifir ra ala bina'il maf'ul man hurima khairaha. Naam bin nasbi wa huwa yata'adda ila maf'ulaini yuqal hurmatu syai'i ka dharbihi wa amalihi hirmanan ay mana'ahu iyyahu. Ya, maka di sini Nabi mengatakan barang siapa yang diharamkan, artinya dijauhkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar tersebut, naam faqad hurima, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan. Naam wal muradu hirmanut thawabil kamil awil ghufranus syamil alladhi yafuzu bihil qa'imu fi ihya'i lailiha. Perhatikan,
Jadi sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar tadi, barang siapa yang dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dihalangi dari apa? Dihalangi untuk bisa mendapatkan as-sawabul kamil, pahala yang sempurna, wal ghufranus syamil, dan ampunan yang mencakup segala dosanya. Yang mana itu bisa diraih oleh orang yang al-qa'im fi ihya'i lailiha, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan beribadah kepada Allah, terutama dengan melaksanakan salat tarawih ataupun salat malam. Nah, dikarenakan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi khusus pada malam Lailatul Qadar tersebut telah datang sebuah hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, bahwasanya pada bulan Ramadan secara khusus disunnahkan untuk melaksanakan sholat apa? Tarawih, yang itu tidak disunnahkan pada bulan-bulan yang lainnya. Disunnahkan melaksanakan sholat qiyam, sholat tarawih secara berjamaah. Nah, dan ini telah disepakati oleh para ulama bahwa mereka menyebutkan bahwa disunnahkan pada seluruh malam dari bulan Ramadan untuk dilaksanakan sholat tarawih, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka dalam hadis ini secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah keistimewaan pada bulan Ramadan, yaitu disunnahkan salat tarawih. Dan orang yang melaksanakan salat tarawih karena keimanan kepada Allah, harapan terhadap pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian sebuah faedah yang sangat berharga disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala. Ketika itu sejarah disyariatkannya salat tarawih. Sebenarnya Nabi SAW hanya sekali melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan. Beliau keluar sekali, kemudian setelah itu beliau tidak pernah lagi keluar ke masjid untuk memimpin para sahabat melaksanakan salat tarawih. Nah, kemudian setelah berlalu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu tidak pernah dilakukan salat tarawih secara berjamaah di zaman Nabi Alaihi Wasallam dan di zaman Abu Bakar. Maka ketika datang Umar bin Khattab dan beliau menjadi khalifah, Umar adalah sahabat yang pertama kali menghidupkan kembali sunnah salat tarawih yang telah pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi sengaja, disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau keluar pada sebuah malam, kemudian setelah itu tidak keluar. Kemudian pada malam yang berikutnya lagi beliau keluar, setelah itu tidak keluar. Nah, ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali, hanya sebatas itu. Nabi SAW sengaja tidak keluar setiap hari
ya untuk memimpin salat tarawih dengan para sahabat karena khawatir kalau salat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberatkan kaum muslimin dan memberatkan umatnya. Jadi ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya sholat tarawih itu wajib, ya maka ini akan memberatkan umat beliau. Sedangkan di antara karakter dan sifat Nabi SAW, harisun alaikum, na'am azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara sifat-sifat yang sangat terpuji pada diri Rasulullah SAW, beliau sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dan beliau ya merasa berat dengan sesuatu yang nanti akan memberatkan umatnya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak setiap hari melaksanakan sholat tarawih karena khawatir nanti sholat tarawih itu akan menjadi wajib. Nah, oleh karenanya setelah ya Nabi SAW meninggal, kemudian datang Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, kemudian datang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Battal, wa fi jam'i Umar an-nasa 'ala qari'in wahidin dalilun 'ala nadharil imami li ra'iyatihi fi jam'i kalimatihim wa salahi dinihim. Wa fihi anna ijtihad al-imami wa ra'yahu fi sunani masmu'un minhu mu'tamalun lahu fihi. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah ala qari'in wahidin dengan satu imam, ya ini menunjukkan bahwasanya ya pandangan seorang khalifah, ya seorang presiden, ya ketika menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga persatuan ya rakyatnya dan demi menjaga kebaikan agama mereka, ya itu adalah hal yang terpuji. Di sini Umar berijtihad ya untuk mengumpulkan kaum muslimin, ya semakin mempererat persaudaraan di antara mereka dan menjaga keutuhan dan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin dan menjaga agama mereka. Beliau mengumpulkan para sahabat yang lain, mengumpulkan rakyatnya untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di belakang satu imam. Nah, kemudian ya dalam kisah tersebut juga terdapat sebuah faedah anna qiyam Ramadan sunnatun li anna Umar lam yusan minhu illa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Waqad akhbara alaihi salam bil illati allati mana'athu min al khuruj ilaihim wa hiya khasyatu an yuftarada alaihim. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ini menunjukkan bahwa hal itu adalah perkara sunnah, ya bukan perkara apa bid'ah. Karena ada yang mengatakan bahwasanya dulu salat tarawih itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus. Lalu kenapa kita lakukan setiap hari? Ya, maka pendapat ini tidak benar karena Umar ibn Khattab ya melakukan hal itu dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, dan Nabi sendiri telah menjelaskan alasan kenapa beliau tidak mengajak sahabat salat tarawih setiap malam. Nah, karena beliau khawatir salat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah yang akan memberatkan siapa? Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, kemudian
ya di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, dan ini yang mungkin kita cukupkan sebagai pembahasan terakhir, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kedermawanan dan bulan untuk mempelajari Al-Quran. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, paling suka untuk berinfak, paling suka untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Ya, dan beliau lebih dermawan lagi ketika beliau bertemu bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika itu Nabi SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi punya jadwal rutin. Setiap datang bulan Ramadan, Jibril alaihissalam akan datang menemui Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Nabi alaihissalam? Nah, kata Abdullah bin Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Malaikat Jibril akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari bulan Ramadan secara penuh. Fayudarisuhul Quran, maka malaikat Jibril akan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang Al-Qur'an, mempelajari kembali Al-Qur'an, mengulangi hafalan tentang Al-Qur'an. Nah, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, dalam hal kebaikan beliau lebih dermawan daripada ya tiupan angin. Yang mana angin itu kalau tertiup ya, kalau bergerak akan memberikan kesejukan bagi semua orang ya, tanpa pilih kasih, tanpa dibayar, semua kena. Maka Nabi juga begitu. Bahkan kata Ibnu Abbas, beliau itu lebih dermawan daripada angin sepoi-sepoi. Nah, ya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ya tentang ya faedah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Nah, ya, maka beliau menjelaskan minha syarafuz zaman wa mudha'afatu ajril amali fi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berbuat baik pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Sehingga kalau biasanya para investor yang suka main saham, ketika saham itu naik, dia akan berbondong-bondong untuk menginvest atau membeli saham karena sedang naik, cari keuntungan. Lah, yang repot kalau kita ini sudah tahu bulan Ramadan itu penuh dengan berkah dan keutamaan dan pahalanya ya akan dilipat gandakan, tetapi kita masih santai saja, padahal tanpa harus keluar duit. Nah, kalau
ya bursa saham bisa jadi nanti naik sahamnya, ya tiba-tiba anjlok. Ya, belum tentu saham itu akan terus naik, ya kan? Tapi kalau ini sudah pasti, Pak, tidak ada lagi akan rugi tanpa modal, tanpa uang. Lalu kenapa kita masih malas-malasan? Nah, padahal di situ Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang beramal, tetapi ternyata terkadang masih saja kita lalai. Tidak punya semangat. Maka kita harus sambut, kita harus bersungguh-sungguh untuk menemui bulan Ramadan dengan segala tekad, azimah dan segala semangat. Nah, kemudian berikutnya wa minha i'anatus sha'imin wal qa'imin wal dzakirina ala ta'atihim wa yastawjibul mu'ina lahum mithla ajrihim kama anna man jahhaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafahu fi ahlihi faqad ghaza wa fi hadithi Zaid bin Khalid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'ima na'am falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'. Nah, di sini ada sebuah hikmah. Kenapa Nabi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan? Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di situ banyak orang yang melakukan ketaatan. Sehingga ketika kita banyak bersedekah, ya, sedekah kita itu akan digunakan oleh orang-orang baik tersebut untuk mendukung ketaatannya. Otomatis harta kita dimanfaatkan dalam kebaikan sehingga pahala yang akan kita dapatkan juga berlipat-lipat. Bahkan kita akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan orang yang melaksanakan tersebut. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fattara sha'ima," barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa. Nah, jadi barang siapa yang memberi makanan yang digunakan untuk berbuka oleh orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka orang yang memberi makan tersebut akan mendapatkan pahala yang persis dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka berlomba-lombalah untuk memberi buka. Nah, Anda mungkin kalau sendiri dalam satu bulan dapat pahala puasa 30 hari. Kalau pengen dapat 1000 pahala, tinggal hitung saja setiap hari kasih buka berapa? 6.000 bagi 30. Paling tidaknya 33 orang. Pahalamu sama dengan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Orang yang cerdas, orang yang pandai berbisnis, dia akan perhitungkan. Ini investasi ini, proyek mencari pahala ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kita satu orang tapi bisa dapat pahala puasa 1000 orang. Gimana caranya? Kasih banyak-banyak orang untuk berbuka. Apalagi orang-orang yang berbuka itu memang membutuhkan. Anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin yang mungkin mereka untuk berbuka saja hanya dengan air putih. Maka ketika engkau suguhkan kepada mereka sebuah hidangan yang pantas atau bahkan hidangan yang lezat, selain engkau mendapat pahala memberi buka orang yang berpuasa, engkau juga akan mendapatkan pahala memberikan kesenangan kepada sesama muslim. Itu lain lagi pahalanya. Karena biasanya dia buka hanya pakai air, kadang nasi saja dikasih garam. Kamu datang dengan sebuah hidangan dengan menu yang lengkap. Ada es telernya,
ya, ada snacknya, ada makan beratnya, ada kurmanya, apalagi juga ada kurma dipakai berbuka, ya. Berbuka dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pahala lagi, kita nggak bisa hitung. Nah, makanya jangan sia-siakan. Nah, ya, kesempatan untuk berinvestasi secara besar-besaran di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya betul-betul menggenjot dan meningkatkan kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya, kenapa beliau meningkatkan ya kedermawanan beliau pada bulan Ramadan? Dikatakan oleh Ibnu Rajab, "Anna syahra Ramadan syahrun yajudullahu fihi ala ibadihi birrahmati wal maghfirati wal itqi minan nar. La siyama fi lailatul qadri." Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah sama. Allah juga banyak memberikan kedermawanan kepada hambanya. Dengan cara apa? Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka pada setiap malam pada bulan Ramadan, terlebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga kalau seandainya ada sebuah bisnis ya dengan modal 10 juta dapat untung 10 juta dalam waktu 1 hari, kayaknya semua orang mau rebutan. Nah, ini dalam 1 malam. Kalau kita punya uang 10 juta, kasihkan ke orang di malam itu. Nah, beri makan orang, beri santunan pakaian orang, bantu kebutuhan orang, lunaskan hutangnya orang, kasih. Nah, maka di malam tersebut ya, sebuah infak yang kamu lakukan ya lebih baik daripada infak yang kamu lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Nah, jangan sia-siakan. Nah, kemudian dalam hadis tersebut ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga memiliki perhatian tentang Al-Quran. Ya, maka kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah meneladani beliau, karena memang 2 ibadah ini nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quran was-siyamu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Fa yaqulul Quran, maka Al-Quran akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu nauma bil laili, wahai Rabbku, aku menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepada orang ini. Kalau malam hari dia membaca Al-Quran, membasahi lidahnya dan mulutnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat-kalimat Allah, maka dia akan menjadi saksi, bahkan akan berwujud di akhirat kelak dan meminta kepada Allah supaya dia diberi izin untuk memberikan syafaat kepada kita. Bacaan Al-Quran yang kita ucapkan di dunia. Wa yaqulu siyam, kemudian puasa akan mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwa. Dahulu di dunia aku mencegah dia, menghalangi dia dari makanan, dari minuman, dari syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka kata Nabi SAW, fayusyaffa'an, maka 2 ibadah ini diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang telah melakukannya ketika di dunia. Jadi ini ya sebuah keutamaan yang agung yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ya berikan di dalam bulan Ramadan,
maka seyogyanya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya meneladani beliau, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada bulan Ramadan demi untuk meraih maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan demi agar supaya kita masuk dari hamba-hamba Allah ke dalam hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini memberikan manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada para hadirin semua dan kepada para pendengar dimanapun berada. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita di atas ketaatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mengisinya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan istiqamah kepada kita semua di atas kebenaran sampai kita bertemu dengannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.